Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Terpilih menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2021, membuat Tisha Laura Dewi memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu pemerintah memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Wanita yang akrab disapa Laura ini menilai memulihkan sektor parekraf bukan semata tugas pemerintah, namun juga tugas semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang senang berwisata. Laura mengatakan pemulihan sektor parekraf tidak akan berjalan optimal jika masyarakat juga tidak peduli terhadap pariwisata di negeri sendiri. Oleh karena itu, Laura ingin mendorong masyarakat mencintai pariwisata Indonesia, apalagi di tengah pandemi ini kecintaan akan pariwisata di tanah air harus diperkuat agar sektor jasa yang satu ini dapat cepat pulih. Menurut Laura, tak hanya sebatas mencintai namun ada bentuk nyata dari masyarakat terhadap pariwisata nasional, agar kualitas pariwisatanya tetap terjaga dan terus meningkat sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara di saat dunia sudah benar-benar keluar dari jeratan pandemi COVID-19. Laura mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang begitu hebat yang harus dijaga dan dikembangkan kualitasnya, karena potensi jika digerakkan akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini, Laura juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah, baik pusat dan daerah, serta para stakeholder di sektor pariwisata, termasuk Yayasan Eljon Indonesia. Kepada Yayasan Eljon Indonesia, wanita yang mahir dalam menari ini mengucapkan terima kasih karena telah memberikan wadah untuk membangkitkan kembali kejayaan pariwisata tanah air. Laura juga menggerakkan generasi milenial untuk bersama-sama memulihkan sektor parekraf. Generasi milenial memiliki kreativitas yang tinggi dan mampu memberikan ide cemerlang yang dapat menjadi daya tarik seseorang. Bicara sektor parekraf, maka kreativitas dan ide adalah yang paling dibutuhkan. Dengan kemampuan generasi milenial untuk dilibatkan membantu sektor pariwisata, tidak menutup kemungkinan kebangkitan sektor parekraf akan terwujud. Jujur, ya sebelumnya terima kasih untuk Yayasan Eljon Indonesia, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jujur, aku sangat gak nyangka bisa di posisi ini. Dari awal karantina bener-bener gak nyangka nih bisa jadi winner. Alhamdulillah bersyukur, dan pesan aku, pokoknya aku siap berkolaborasi, berkontribusi bersama Eljon, dan aku akan memberikan yang terbaik. Semoga kita bisa sukses bersama Yayasan Eljon Indonesia. Untuk programnya mungkin lebih jelasnya nanti akan aku laksanakan, akan aku komunikasikan dulu dengan Dedi dan bersama Yayasan Eljon. Cuma yang sekarang yang udah aku persiapkan, aku akan lebih banyak menyiapkan literasi atau program-program itu khusus generasi milenial, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk meningkatkan UMKM, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata di Indonesia, itu menurut aku penggerak terbesarnya adalah generasi milenial dan generasi Z. Maka fokus aku adalah untuk membangkitkan semangat mereka, membangkitkan jiwa muda mereka agar lebih mencintai pariwisata di Indonesia. Mungkin aku akan melakukan dalam bentuk apapun deh, aku akan menyatukan keindahan pariwisata, budaya, kuliner, semuanya aku satukan dalam satu produk. Dan nantinya pokoknya aku akan membangkitkan semangat jiwa muda untuk tetap di Indonesia, dan aku akan terus memberikan literasi agar kita semua mampu menjaga pariwisata di Indonesia sebagaimana kita menjaga rumah kita sendiri. Sekarang siapa lagi yang akan memajukan pariwisata di Indonesia kalau bukan generasi kita, karena kitalah penerus bangsa gitu. Jadi memang kita utamanya, kita yang menjadi penggerak gitu. Kita sekarang berada di era digital. Karantina aja kita lakukan secara virtual menggunakan teknologi. Maka dengan itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah jenjang utama untuk mempromosikan pariwisata. Kita punya sosial media, website, di mana di sana kita bisa berkolaborasi dengan sosial media, kita bisa gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk memajukan pariwisata. Seperti para influencer atau aku sendiri, aku selalu menarik para followersku, keluargaku untuk terus berwisata di Indonesia menggunakan kalimat-kalimat menarik dan konten yang menarik di sosial media. Karena sekarang di dunia ini siapa sih yang nggak pakai sosial media gitu? Karena dalam kehidupan sehari-hari, jangankan pariwisata, dalam kehidupan sehari-hari aja kita sangat memerlukan yang namanya kerjasama dan kolaborasi. Seseorang itu nggak akan sukses kalau dia bekerja sendiri. Orang sukses itu pasti ada tim di balik mereka. Nah, begitu juga dengan pariwisata, begitu juga dengan Indonesia. Jadi memang kolaborasi itu adalah tiang utama. Karena percuma kalau misalnya pemerintah aja yang kerja tapi masyarakatnya nggak peduli, itu akan percuma. Jadi memang kolaborasi sangat dibutuhkan antara masyarakat, pelaku industri wisata, dan pemerintah.
Tak ketinggalan, wanita berusia 21 tahun ini akan gencar melakukan promosi pariwisata melalui media sosial. Promosi melalui media sosial, menurut Laura menjadi jurus jitu di tengah pandemi COVID-19. Media sosial memiliki peran penting dalam memperkenalkan suatu produk kepada khalayak luas. Karena itu, Laura ingin memaksimalkan kehadiran media sosial sebagai senjata untuk mempromosikan sektor parekraf Indonesia kepada masyarakat internasional. Tim Eljan Media melaporkan.